Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam bimbingan belajar matematika yang insya Allah nanti akan saya berikan materi tentang himpunan. Himpunan yang akan kita pelajari merupakan ranah dari aljabar. Apa yang akan kita pelajari dari himpunan? Ada 5. Yang pertama itu adalah pengertian himpunan. Yang kedua, penulisan himpunan. Ketiga, menyatakan himpunan. Keempat, himpunan kosong. Dan yang kelima, diagram Venn. Dari kelima materi atau kelima bab yang akan kita pelajari ini, nanti akan kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah himpunan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar atau menggunakan istilah-istilah kelompok, kumpulan, kelas, atau gugus untuk mengungkapkan suatu kumpulan atau objek tertentu. Ini adalah himpunan, cuma kata-katanya bisa berbeda-beda. Dapat kelompok, bisa kumpulan, kelas, atau gugus, ataupun yang lain. Tapi konteksnya tetap satu, yaitu kumpulan atau himpunan. Misalnya saja, kita sering mendengar kelompok pecinta alam. Yang kedua, kita juga sering mendengar kumpulan hewan bertulang belakang atau vertebrata. Kemudian yang ketiga adalah penonton pertandingan sepak bola dan lain-lain. Ini menandakan sebuah kumpulan atau himpunan. Nah, kemudian himpunan sendiri itu apa sebenarnya? Himpunan kalau dalam matematika diartikan sebagai kumpulan dari objek yang terdefinisikan dengan jelas. Nah, jadi kalau tidak jelas itu bukan himpunan. Jadi yang namanya himpunan itu adalah kelompok, tetapi kelompok atau kumpulan itu definisinya jelas, anggotanya jelas. Nah, ini adalah contoh himpunan. Saya ambil 3 contoh. Yang pertama adalah kumpulan siswa putra. Itu jelas, yaitu siswa yang berkelamin putra. Nah, ini jelas. Kemudian yang kedua, kumpulan anak-anak yang lahir di bulan Mei. Ini juga jelas. Kemudian yang ketiga, itu adalah kumpulan hewan berkaki 4. Ini adalah contoh himpunan. Tapi saya berikan juga contoh yang bukan himpunan. Nah, ini contohnya yang bukan himpunan. Kumpulan siswa yang cantik. Cantik itu adalah normatif. Jadi tidak ada ukuran cantik yang bisa diukur dengan sejelas-jelasnya, itu enggak ada. Kemudian yang kedua, kumpulan gunung yang tinggi. Tingginya seberapa? Belum jelas ini. Kecuali kalau ada kalimat berikutnya, kumpulan gunung yang tingginya lebih dari 1.500 meter dari permukaan air laut. Nah, itu jelas. Tapi kalau hanya tinggi saja, itu tidak jelas, maka dikatakan bukan himpunan. Kemudian yang ketiga, kumpulan danau yang luas. Ini juga tidak jelas. Luasnya seberapa itu tidak jelas. Kecuali kalau misalnya kumpulan danau yang luasnya misalnya 500 meter persegi misalnya. Nah, itu jelas. Ada ukurannya. Tapi kalau tidak ada ukurannya, berarti bukan himpunan. Nah, berikutnya bagaimana cara penulisan himpunan? Yang pertama,
Ya, yang pertama yang harus untuk menuliskan himpunan itu adalah memakai huruf kapital, ya, atau huruf besar. Yang kedua, dibatasi dengan kurung kurawal. Jadi khusus kurung kurawal. Kalau hanya kurung biasa itu bukan himpunan. Jadi ciri khas himpunan itu adalah kurung kurawal. Kemudian yang ketiga, anggota himpunannya atau anggota-anggotanya itu dipisahkan oleh koma. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Nah, A itu adalah menunjukkan himpunan. Huruf A itu adalah huruf kapital atau huruf besar. Kemudian yang kedua dibatasi dengan kurung kurawal. Kurung kurawal awal dan kurung kurawal akhir. Kemudian semua anggota itu dipisahkan oleh koma. Di sini terlihat 1, 2, 3, sampai 5. Demikian juga himpunan B. Himpunan B itu anggotanya alfa, beta, delta, dan theta. Itu dipisahkan dengan koma. Demikian juga dengan himpunan C. Himpunan C itu C-nya huruf besar. Nah, anggotanya itu Senin, Selasa, dan Sabtu. Nah, himpunan C ini biasanya kalau di dalam kalimat matematikanya atau kalimat himpunannya adalah huruf atau hari-hari yang diawali dengan huruf S. Nah, itu biasanya seperti itu. Itu adalah contoh. Nah, berikutnya, bagaimana cara menyatakan himpunan? Ada 3 macam. Yang pertama dengan menyebut anggotanya. Contohnya ini, himpunan A itu adalah huruf dari A sampai Z. Huruf dari A sampai Z. Dari A, B, C. Nah, di sini D sampai W itu memang tidak disebutkan, cuma ditulis dalam titik 3 itu artinya seterusnya. Artinya seterusnya. Contoh yang kedua, himpunan N adalah himpunan bilangan asli. Terdiri dari berapa saja? 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian contoh yang ketiga, himpunan P adalah hijau, kuning, merah. Atau himpunan warna lampu lalu lintas. Itu juga seperti itu. Nah, yang kedua itu dengan kalimat atau kata-kata. Nah, kalau dengan kalimat atau kata-kata semuanya berbentuk kalimat atau berbentuk kata. Contoh, G adalah himpunan bilangan ganjil lebih kecil dari 10. Nah, di sini nggak ada, angkanya nggak ada, tapi dengan kata-kata. T adalah himpunan bilangan prima genap. Itu juga bilangannya nggak ada. Y adalah nama bulan yang diawali dengan huruf J. Itu dengan menyatakan himpunan dengan kalimat atau kata-kata. Kemudian yang ketiga nih ya, bukan kedua tapi ketiga ya, notasi pembentuk himpunan. Nah, untuk notasi pembentuk himpunan di sini itu ada ciri khasnya ya, ada ciri khasnya. Ciri khasnya apa? Ciri khasnya itu adalah garis tegak. Jadi ini membacanya begini. Himpunan A adalah himpunan X dengan X adalah bilangan ganjil. Jadi garis tegak ini itu bisa diungkapkan dengan kata-kata dengan atau di mana juga boleh. Himpunan B adalah himpunan P dengan P adalah orang yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia dan seterusnya. Ya, itu himpunan yang menyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, berikutnya itu adalah himpunan kosong. Himpunan kosong itu apa? Himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Ditulis dengan kurung kurawal awal dan sekaligus kurung kurawal akhir. Di dalamnya nggak ada apa-apanya. Ya, jadi kosongan.
Ya, kosongan. Jadi kurung kurawang awal langsung diikuti kurung kurawang akhir, di tengahnya tidak ada apa-apa. Atau dengan huruf atau dengan angka 0 atau huruf O tapi dicoret. Itu menunjukkan himpunan kosong. Contohnya misalnya ya, himpunan A adalah orang bermata 10. Kemudian B, bilangan prima yang kurang dari 2. Enggak ada itu, bilangan prima yang kurang dari 2. Himpunan C, siswa kelas 7 yang usianya di bawah 7 tahun. Enggak ada. Itu himpunan kosong. Berikutnya, himpunan semesta. Nah, himpunan semesta itu apa? Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Contoh yang pertama, S itu adalah semesta. Siswa-siswa di sekolahmu. Jadi semestanya itu siswa-siswa di sekolahmu. Nah, himpunan A-nya itu adalah siswa-siswa di kelasmu. Tentu ada siswa di kelas yang lain. Jadi A itu adalah merupakan bagian dari S. Nah, A bagian dari S. Ternyata S memuat anggota A. Kemudian contoh yang kedua, S himpunan semesta adalah hewan berkaki 2. Nah, kemudian yang B itu adalah himpunan ayam, bebek, dan burung. Artinya apa? Himpunan B itu adalah merupakan bagian dari himpunan S. Atau kita balik, himpunan S memuat semua anggota himpunan B. Itu adalah himpunan semesta. Nah, berikutnya mari kita belajar tentang diagram Venn. Diagram Venn ini pertama kali dipopulerkan oleh John Venn, namanya itu. Ini adalah yang pertama kali mempopulerkan diagram Venn. Nah, isinya seperti apa diagram Venn? Nah, perhatikan. Untuk membuat diagram Venn itu harus ada ketentuannya. Nah, ketentuan ini tidak boleh dilanggar. Jadi kalau melanggar dari ketentuan ini salah. Yang pertama, himpunan semesta digambar dengan persegi panjang. Ini biasanya persegi panjang. Tapi apakah persegi panjang bentuknya seperti ini? Tidak harus. Banyak sekali macam bentuk persegi panjang. Ya, ini persegi panjang. Kemudian yang kedua, S-nya dalam diagram Venn itu harus dicantumkan huruf S. S-nya itu di pojok, silahkan pilih di pojok kiri, atas, kanan, bawah, terserah. Yang penting harus ada huruf S-nya. Ini menunjukkan semesta, ya, menunjukkan semesta. Kemudian yang kedua, ketentuannya apa yang kedua? Setiap anggota semesta ditunjukkan dengan sebuah noktah atau titik. Contoh, angka 1 harus ada titiknya. Angka 3 harus ada titiknya. Angka 5 harus ada titiknya. Demikian juga 2, 4, dan 6. Jadi setiap anggota di dalam diagram Venn itu harus ada titik atau noktah. Tuh. Nah, apakah anggotanya itu terdiri dari angka? Tidak. Boleh terdiri dari huruf, boleh. Kemudian boleh nama hewan, nama apapun, terserah. Tapi harus ditunjukkan dengan titik. Kemudian yang ketiga, ketentuan yang ketiga. Setiap himpunan yang termuat ditunjukkan dengan kurva tertutup. Kurva tertutup itu seperti apa? Biasanya bentuknya lingkaran. Biasanya. Tapi boleh menggambar elips juga boleh. Yang penting kurvanya tertutup. Nah, terus setiap himpunan itu harus diberi nama. Misalnya himpunan A. Nah, nama ini merujuk seperti tadi. Jadi hurufnya juga huruf kapital atau huruf besar. Demikian juga dengan huruf B. B-nya juga huruf besar. Nah, ini ketentuan yang ketiga. Nah, bagaimana kalau anggotanya itu banyak? Nah,
Untuk anggota yang sangat banyak, tidak digambarkan dengan nota atau titik, tapi cukup ditulis dengan simbol. Nah, itulah diagram pen. Mudah-mudahan diagram pen ini bisa dimengerti oleh anak-anakku sekalian.